Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Kutrunada dengan NIM 1910 1252 269 dengan nomor absen 27 dari kelas 4D PGSD. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang telah saya buat bersama teman saya. Media pembelajaran ini dinamakan buku pintar sistem tata surya. Mengapa dinamakan buku pintar? Karena media pembelajaran ini memiliki bentuk yang berupa seperti sebuah buku dan berisi lembaran-lembaran tentang penjelasan matahari serta planet. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menggunakan media ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi pembuatan media pembelajaran ini, kompetensi dasar, teori yang mendukungnya, serta alat dan bahan pembuatan media pembelajaran ini. Latar belakang pembuatan media pembelajaran ini adalah dalam proses belajar mengajar, ada banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, diantaranya yaitu pendidik, peserta didik, lingkungan, metode atau teknik, serta media pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran, maka tradisi lisan dan tulisan dalam proses pembelajaran dapat diperkaya lagi dengan berbagai media pembelajaran. Dengan tersedianya media pembelajaran, guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode pengajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berlainan, dan menciptakan iklim yang emosional serta sehat di antara peserta didik. Dengan demikian, ide yang abstrak dan asing sifatnya menjadi konkret dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Bila alat atau media pembelajaran ini dapat difungsikan secara tepat dan proporsional, maka proses pembelajaran akan dapat berjalan secara efektif. Dalam proses pembelajaran, alat atau media pendidikan jelas sangat diperlukan, sebab alat atau media pembelajaran ini memiliki peranan yang cukup besar dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, oleh sebab itu, pembuatan media pembelajaran buku pintar ini dibuat untuk membantu para siswa belajar dan memahami tentang sistem tata surya, khususnya matahari dan planet. Kemudian, kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembuatan media pembelajaran ini ada dua, yaitu yang pertama, 3.7 menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Lalu yang kedua, 4.7 membuat model sistem tata surya. Kemudian, tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan media ini adalah untuk memperagakan dan menjelaskan sistem tata surya. Kemudian, membantu peserta didik memahami pelajaran tentang sistem tata surya, khususnya matahari dan planet. Dan yang terakhir yaitu untuk memberi pelajaran yang bersifat interaktif dan menyenangkan pada peserta didik, sehingga mereka tidak cepat merasa bosan ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Kemudian, saya akan menjelaskan teori yang mendukung pembuatan media ini, yaitu yang pertama, tata surya. Tata surya dalam bahasa Inggris disebut solar system, terdiri dari sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Tata surya dikelilingi oleh 8 buah planet dengan orbit berbentuk elips, meteor, asteroid, komet, dan satelit-satelit alami. Tata surya terletak di tepi galaksi Bima Sakti dengan jarak sekitar 25.000 hingga 28.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Tata surya mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 220 km per detik dan dibutuhkan waktu 225
sampai 250 juta tahun untuk sekali mengelilingi pusat galaksi. Dengan umur tata surya yang sekitar 4,6 miliar tahun, berarti tata surya kita telah mengelilingi pusat galaksi sebanyak 20-25 kali semenjak terbentuk. Yang kedua yaitu matahari. Matahari merupakan pusat yang sekelilingnya menjadi tempat berputar bumi dan berbagai planet tata surya. Matahari merupakan jantung tata surya. Matahari adalah sebuah bintang istimewa, salah satu dari beberapa ribu juta di dalam galaksi kita. Seperti bintang lainnya, matahari merupakan sebuah benda panas yang tersusun dari berbagai gas yang bertekanan tinggi. Matahari jauh lebih dekat kepada kita daripada bintang bumi ke bintang lainnya. Jarak matahari adalah sekitar 150 juta kilometer. Dibandingkan dengan bintang-bintang lain dalam galaksi kita, ukuran matahari termasuk sedang atau rata-rata saja. Tetapi matahari adalah raksasa jika dibandingkan dengan planet terbesar sekalipun. Diameternya adalah 109 kali diameter bumi. Energi panas dan energi cahaya yang dipancarkan matahari memungkinkan terjadinya kehidupan di bumi. Tanpa bantuan pantulan cahaya matahari, kita tidak dapat mungkin setinggi melihat anggota lain dari tata surya, kecuali komet dan meteor. Lalu yang ketiga yaitu planet. Planet adalah benda langit yang gelap, tidak mempunyai cahaya sendiri, dan selalu beredar mengelilingi sebuah bintang sejati, yaitu matahari. Dalam urutan menurut jaraknya dari matahari, planet-planet tersebut adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran buku pintar ini yaitu ada gunting, penggaris, stapler, karton hitam, kertas HVS, kartu bergambar, kartu penjelasan, kartu soal TTS, spidol, pulpen, dan lem kertas. Nah, sebelum menggunakan media pembelajaran buku pintar sistem tata surya ini, guru terlebih dahulu membagi para peserta didik menjadi 8 kelompok. Nah, nantinya mereka akan berdiskusi secara berkelompok. Kemudian, guru akan menjelaskan tentang sistem tata surya, matahari, dan planet menggunakan buku pintar ini. Nah, di halaman pertama terdapat gambar matahari serta 8 planet yang berurutan sesuai dengan jaraknya dari matahari. Misalnya seperti ini ada gambar matahari, kemudian ada gambar planet Merkurius yang merupakan planet jaraknya paling dekat dengan matahari. Kemudian ada planet Venus, lalu ada planet Bumi, planet Mars, planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, dan planet Neptunus. Guru akan menjelaskan bagaimana urutan planet berdasarkan jaraknya dari matahari menggunakan gambar ini. Kemudian di halaman selanjutnya ada gambar matahari serta penjelasannya. Nah, di sini guru akan menjelaskan apa itu matahari, bagaimana karakteristik dan ciri-ciri dari matahari, serta menunjukkan gambar dari matahari. Ini merupakan gambaran dari bentuk dan warna dari matahari. Kemudian di lembar selanjutnya ada gambar planet Merkurius dan Venus beserta gambarnya. Seperti matahari tadi, guru juga akan menjelaskan apa itu planet Merkurius dan apa itu planet Venus, bagaimana karakteristik dan ciri-cirinya, serta menunjukkan gambaran dari warna dan bentuk dari planet tersebut. Lalu di halaman selanjutnya
ada planet Bumi dan Mars. Lakukan seperti langkah sebelumnya tadi, yaitu jelaskan bagaimana planet tersebut, karakteristiknya dan ciri-cirinya, serta bagaimana gambaran dari bentuk dan warna planet tersebut. Lalu di halaman selanjutnya ada planet Jupiter dan Saturnus, ada planet Uranus dan Neptunus. Lakukan langkah-langkah yang di awal tadi untuk menjelaskan planet-planet tersebut kepada para siswa. Nah, setelah guru selesai menjelaskan tentang sistem tata surya, matahari, dan planet tadi, guru mempersilahkan para siswa untuk maju ke depan secara berkelompok dan bergantian untuk melihat dan memahami lebih dekat lagi buku pintar ini dan bagaimana isinya, agar mereka bisa memahaminya lebih baik lagi. Nah, setelah semua kelompok maju ke depan untuk melihat buku pintar ini, guru akan menyuruh siswa secara berkelompok untuk menjawab soal TTS yang ada di halaman paling belakang. Nah, soal TTS ini berjumlah 8 soal sesuai dengan jumlah kelompok yang sudah dibagikan tadi. Terdapat 5 soal yang mendatar dan 3 soal yang menurun. Nah, tujuan dari adanya soal TTS ini untuk membentuk sikap kerjasama para siswa dan mengetahui apakah mereka sudah memahami penjelasan yang sudah dijelaskan guru di awal tadi. Nah, nantinya kelompok akan dipanggil secara berurutan untuk maju ke depan untuk menjawab soal TTS ini. Misalnya, guru akan memanggil kelompok 1 yang terlebih dahulu untuk maju ke depan. Nantinya kelompok 1 akan disuruh menjawab soal misalnya nomor 2 yang mendatar. Di sini ada soal planet yang paling panas di tata surya, rotasinya sangat lama mencapai 243 hari dan revolusi kurang lebih 225 hari, termasuk planet dalam. Nah, planet apakah itu? Kemudian, siswa akan berdiskusi secara berkelompok untuk mendiskusikan jawaban dari soal tersebut. Nah, setelah siswa selesai berdiskusi dan menemukan jawabannya, perwakilan dari kelompok akan menuliskan jawabannya di kotak TTS ini. Misalnya seperti soal tadi, jawabannya merupakan planet Venus. Maka perwakilan dari kelompoknya akan menuliskan jawabannya yaitu Venus pada kotak TTS ini. Nah, itu tadi merupakan gambaran penjelasan cara penggunaan media buku pintar mengenai materi sistem tata surya, matahari, dan planet. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.